Kitab Hakim-Hakim. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, "Uang perak yang 1.100 itu, yang diambil orang daripadamu, dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu. Memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya." Lalu kata ibunya, "Diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan." Sesudah itu, dikembalikannya uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, "Aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku, supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu kukembalikan kepadamu." Tetapi orang itu mengembalikan uang itu kepada ibunya. Lalu perempuan itu mengambil 200 uang perak dan memberikannya kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika. Mika ini mempunyai kuil. Dibuatnyalah efod dan terafim. Ditahbiskannya salah seorang anaknya laki-laki yang menjadi imamnya. Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Maka ada seorang muda dari Betlehem Yehuda, dari kaum Yehuda. Ia seorang Lewi dan tinggal di sana sebagai pendatang. Lalu orang itu keluar dari kota Betlehem Yehuda untuk menetap sebagai pendatang di mana saja ia mendapat tempat. Dan dalam perjalanannya itu, sampailah ia ke pegunungan Efraim di rumah Mika. Bertanyalah Mika kepadanya, "Engkau dari mana?" Jawabnya kepadanya, "Aku orang Lewi dari Betlehem Yehuda, dan aku pergi untuk menetap sebagai pendatang di mana saja aku mendapat tempat." Lalu kata Mika kepadanya, "Tinggallah padaku dan jadilah bapak dan imam bagiku. Maka setiap tahun aku akan memberikan kepadamu 10 uang perak, sepasang pakaian, serta makananmu." Orang Lewi itu setuju untuk tinggal padanya. Maka orang muda itu menjadi seperti salah seorang anaknya sendiri. Mika mentahbiskan orang Lewi itu. Orang muda itu menjadi imamnya dan diam di rumah Mika. Lalu kata Mika, "Sekarang tahulah aku bahwa Tuhan akan berbuat baik kepadaku, karena ada seorang Lewi menjadi imamku." Pada zaman itu, tidak ada raja di antara orang Israel. Dan pada zaman itu, suku Dan sedang mencari milik pusaka untuk menetap. Sebab sampai hari itu, mereka belum juga mendapat bagian milik pusaka di tengah-tengah suku-suku Israel. Sebab itu Bani Dan menyuruh dari kaumnya 5 orang dari seluruh jumlah mereka. Semuanya orang-orang yang gagah perkasa, yang berasal dari Zora dan Esitaol, untuk mengintai negeri itu dan menyelidikinya, serta berkata kepada mereka, "Pergilah menyelidiki negeri itu." Ketika orang-orang itu sampai ke pegunungan Efraim di rumah Mika, bermalamlah mereka di sana. Ketika mereka ada dekat rumah Mika itu, dikenal merekalah logat orang muda suku Lewi itu. Lalu singgahlah mereka ke sana dan berkata kepadanya,
Siapakah yang membawa engkau kemari? Apakah pekerjaanmu dan urusanmu di sini? Katanya kepada mereka. Begitulah dilakukan Mika kepadaku. Ia menggaji aku dan aku menjadi imamnya. Kata mereka kepadanya. Tanyakanlah kiranya kepada Allah, supaya kami ketahui apakah perjalanan yang kami tempuh ini akan berhasil. Kata imam itu kepada mereka. Pergilah dengan selamat. Perjalanan yang kamu tempuh itu dipandang baik oleh Tuhan. Sesudah itu, pergilah kelima orang itu, lalu sampailah mereka ke Lais. Dilihat merekalah bahwa rakyat yang diam di sana hidup dengan tentram, menurut adat orang Sidon, aman dan tentram. Orang-orang itu tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi, malah kaya harta. Mereka tinggal jauh dari orang Sidon dan tidak bergaul dengan siapapun juga. Setelah mereka kembali kepada saudara-saudara sesukunya di Zora dan Esitaol, berkatalah saudara-saudara sesukunya kepada mereka. Apakah yang kamu dapati di sana? Jawab mereka. Bersiaplah, marilah kita maju menyerang mereka, sebab kami telah melihat negeri itu, dan memang sangat baik. Masakan kamu tinggal diam? Janganlah bermalas-malas untuk pergi memasuki dan menduduki negeri itu. Apabila kamu memasukinya, kamu mendapati rakyat yang hidup dengan tentram, dan negeri itu luas ke sebelah kiri dan ke sebelah kanan. Sesungguhnya Allah telah menyerahkannya ke dalam tanganmu. Itulah tempat yang tidak kekurangan apapun yang ada di muka bumi. Lalu berangkatlah dari sana, dari Zora dan Esitaol, 600 orang dari kaum suku Dan, diperlengkapi dengan senjata. Mereka maju, lalu berkemah di Kiryat Yearim, di Yehuda. Itulah sebabnya tempat itu disebut Mahane Dan sampai sekarang. Letaknya di sebelah barat Kiryat Yearim. Dari sana, mereka bergerak terus ke pegunungan Efraim dan sampai di rumah Mika. Lalu berbicaralah kelima orang yang telah pergi mengintai daerah Lais itu. Katanya kepada saudara-saudara sesukunya. Tahukah kamu bahwa dalam rumah-rumah ini ada efod, terafim, patung pahatan, dan patung tuangan? Oleh sebab itu, insafilah apa yang akan kamu perbuat. Kemudian mereka menuju ke tempat itu, lalu sampai di rumah orang muda suku Lewi itu, di rumah Mika, dan menanyakan apakah ia selamat. Sementara ke-600 orang dari Bani Dan, yang diperlengkapi dengan senjata itu, tinggal berdiri di pintu gerbang. Maka kelima orang yang telah pergi mengintai negeri itu, berjalan terus, masuk ke dalam, lalu mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu. Adapun imam itu berdiri di pintu gerbang, bersama-sama dengan ke-600 orang, yang diperlengkapi dengan senjata itu. Tetapi, setelah yang lain-lain itu masuk ke dalam rumah Mika, dan mengambil patung pahatan, efod, terafim, dan patung tuangan itu, berkatalah imam itu kepada mereka. Berbuat apakah kamu ini? Tetapi jawab mereka kepadanya. Diamlah, tutup mulut, ikutlah kami, dan jadilah bapa dan imam kami. Apakah yang lebih baik bagimu, menjadi imam untuk seisi rumah satu orang, atau menjadi imam untuk suatu suku dan kaum di antara orang Israel? Maka gembiralah hati imam itu. Diambilnyalah efod, terafim, dan patung pahatan itu, lalu masuk ke tengah-tengah orang banyak. Kemudian berbaliklah mereka dan pergi, dengan anak-anak, ternak, dan barang-barang yang berharga ditempatkan di depan mereka. Ketika mereka telah jauh dari rumah Mika, dikerahkanlah orang-orang dari rumah-rumah yang di dekat rumah Mika, dan orang-orang itu mengejar Bani Dan itu. Mereka memanggil-manggil Bani Dan, maka berbaliklah orang-orang itu, dan berkata kepada Mika, Mau apa engkau dengan mengerahkan orang? Lalu jawabnya, Allahku yang kubuat,
serta imam juga kamu ambil, lalu kamu pergi. Apakah lagi yang masih tinggal padaku? Bagaimana perkataanmu itu kepadaku? Mau apa engkau? Berkatalah Bani Dan kepadanya, Janganlah suaramu kedengaran lagi kepada kami. Nanti ada orang yang menyerang engkau karena sakit hati, dan dengan demikian engkau serta seisi rumahmu kehilangan nyawa. Lalu Bani Dan melanjutkan perjalanannya. Dan Mika, setelah dilihatnya mereka itu lebih kuat daripadanya, berpalinglah ia pulang ke rumahnya. Lalu Bani Dan dengan membawa barang-barang yang dibuat Mika, juga imamnya, mendatangi Lais, yakni rakyat yang hidup dengan aman dan tenteram. Mereka memukul orang-orang itu dengan mata pedang, dan kotanya dibakar. Tidak ada orang yang datang menolong, sebab kota itu jauh dari Sidon, dan orang-orang kota itu tidak bergaul dengan siapapun juga. Letak kota itu di lembah Bet Rehob. Kemudian Bani Dan membangun kota itu kembali dan diam di sana. Mereka menamai kota itu Dan, menurut nama bapa leluhur mereka, yakni Dan, yang lahir bagi Israel. Tetapi nama kota itu dahulu adalah Lais. Bani Dan menegakkan bagi mereka sendiri patung pahatan itu. Lalu Yonatan bin Gersom bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya menjadi imam bagi suku Dan, sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan. Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu, dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo. Terjadilah pada zaman itu, ketika tidak ada raja di Israel, bahwa di balik pegunungan Efraim ada seorang Lewi tinggal sebagai pendatang. Ia mengambil seorang gundik dari Betlehem Yehuda. Tetapi gundiknya itu berlaku serong terhadap dia, dan pergi daripadanya ke rumah ayahnya di Betlehem Yehuda, lalu tinggal di sana 4 bulan lamanya. Berkemaslah suaminya itu, lalu pergi menyusul perempuan itu untuk memujuk dia dan membawanya kembali. Bersama-sama dia bujangnya dan sepasang keledai. Ketika perempuan muda itu membawa dia masuk ke rumah ayahnya, dan ketika ayah itu melihat dia, maka bersukacitalah ia mendapatkannya. Mertuanya, ayah perempuan muda itu, tidak membiarkan dia pergi, sehingga ia tinggal 3 hari lamanya pada ayah itu. Mereka makan, minum, dan bermalam di sana. Tetapi pada hari yang keempat, ketika mereka bangun pagi-pagi, dan ketika orang Lewi itu berkemas untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu kepada menantunya, Segarkanlah dirimu dahulu dengan sekerat roti, kemudian bolehlah kamu pergi. Jadi duduklah mereka, lalu makan, dan minumlah keduanya bersama-sama. Kata ayah perempuan muda itu kepada laki-laki itu, Baiklah, putuskan untuk tinggal bermalam, dan biarlah hatimu gembira. Tetapi ketika orang itu bangun untuk pergi juga, mertuanya itu mendesaknya, sehingga ia tinggal pula di sana, bermalam. Pada hari yang kelima, ketika ia bangun pagi-pagi untuk pergi, berkatalah ayah perempuan muda itu, Mari, segarkanlah dirimu dahulu, dan tinggallah sebentar lagi sampai matahari surut. Lalu makanlah mereka keduanya. Ketika orang itu bangun untuk pergi, bersama dengan gundiknya dan bujangnya, berkatalah mertuanya, ayah perempuan muda itu, kepadanya, Lihatlah, matahari telah mulai turun menjelang petang. Baiklah tinggal bermalam. Lihat, matahari hampir terbenam. Tinggallah di sini bermalam dan biarlah hatimu gembira. Maka besok kamu dapat bangun pagi-pagi untuk berjalan dan pulang ke rumahmu.
Tetapi orang itu tidak mau tinggal bermalam. Ia berkemas, lalu pergi. Demikian sampailah ia di daerah yang berhadapan dengan Yebus. Itulah Yerusalem. Bersama-sama dengan dia, ada sepasang keledai yang berpelana, dan gundiknya juga. Ketika mereka dekat ke Yebus, dan ketika matahari telah sangat rendah, berkatalah bujang itu kepada tuannya, "Marilah kita singgah di kota orang Yebus ini, dan bermalam di situ." Tetapi tuannya menjawabnya, "Kita tidak akan singgah di kota asing yang bukan kepunyaan orang Israel. Tetapi kita akan berjalan terus sampai ke Gibea." Lagi katanya kepada bujangnya, "Marilah kita berjalan sampai ke salah satu tempat yang di sana, dan bermalam di Gibea atau di Rama." Lalu berjalanlah mereka, melanjutkan perjalanannya, dan matahari terbenam ketika mereka dekat Gibea, kepunyaan suku Benyamin. Sebab itu singgahlah mereka di Gibea, lalu masuk untuk bermalam di situ. Dan setelah sampai, duduklah mereka di tanah lapang kota. Tetapi tidak ada seorang pun yang mengajak mereka ke rumah untuk bermalam. Tetapi datanglah pada malam itu seorang tua yang pulang dari pekerjaannya di ladang. Orang itu berasal dari pegunungan Efraim dan tinggal di Gibea sebagai pendatang. Tetapi penduduk tempat itu adalah orang Benyamin. Ketika ia mengangkat mukanya dan melihat orang yang dalam perjalanan itu di tanah lapang kota, berkatalah orang tua itu, "Kemanakah engkau pergi, dan dari manakah engkau datang?" Jawabnya kepadanya, "Kami sedang dalam perjalanan dari Betlehem Yehuda ke balik pegunungan Efraim. Dari sanalah aku berasal. Aku tadinya pergi ke Betlehem Yehuda, dan sekarang sedang berjalan pulang ke rumah. Tetapi tidak ada orang yang mengajak aku ke rumahnya. Walaupun ada padaku jerami dan makanan untuk keledai kami, pula roti dan anggur untuk aku sendiri, untuk hambamu perempuan ini, dan untuk bujang yang bersama-sama dengan hambamu ini, kami tidak kekurangan sesuatu." Lalu berkatalah orang tua itu, "Jangan khawatir. Segala yang engkau perlukan, biarlah aku yang menanggung. Tetapi janganlah engkau bermalam di tanah lapang kota ini." Sesudah itu dibawanyalah dia masuk ke rumahnya. Lalu keledai-keledai diberinya makan. Maka mereka pun membasuh kaki, makan dan minum. Tetapi sementara mereka menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang kota itu, orang-orang Dursila, mengepung rumah itu. Mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang tua, pemilik rumah itu, "Bawalah keluar orang yang datang ke rumahmu itu, supaya kami pakai dia." Lalu keluarlah pemilik rumah itu menemui mereka dan berkata kepada mereka, "Tidak, saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Karena orang ini telah masuk ke rumahku, janganlah kamu berbuat noda. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik orang itu. Baiklah, kubawa keduanya keluar. Perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka apa yang kamu pandang baik. Tetapi terhadap orang ini, janganlah kamu berbuat noda." Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengarkan perkataannya. Lalu orang Lewi itu menangkap gundiknya dan membawanya kepada mereka keluar. Kemudian mereka bersetubuh dengan perempuan itu. Dan semalam-malaman itu, mereka mempermainkannya sampai pagi. Barulah pada waktu fajar menyingsing, mereka melepaskan perempuan itu. Menjelang pagi, perempuan itu datang kembali, tetapi ia jatuh rebah di depan pintu rumah orang itu, tempat tuannya bermalam, dan ia tergeletak di sana sampai fajar. Pada waktu tuannya bangun pagi-pagi, dibukanya pintu rumah,
dan pergi keluar untuk melanjutkan perjalanannya. Tetapi tampaklah perempuan itu, gundiknya, tergeletak di depan pintu rumah dengan tangannya pada ambang pintu. Berkatalah ia kepada perempuan itu, "Bangunlah, marilah kita pergi." Tetapi tidak ada jawabnya. Lalu diangkatnyalah mayat itu ke atas keledai. Berkemaslah ia, kemudian pergi ke tempat kediamannya. Sesampai di rumah, diambilnyalah pisau, dipegangnyalah mayat gundiknya, dipotong-potongnya menurut tulang-tulangnya menjadi 12 potongan, lalu dikirimnya ke seluruh daerah orang Israel. Dan setiap orang yang melihatnya berkata, "Hal yang demikian belum pernah terjadi dan belum pernah terlihat sejak orang Israel berangkat keluar dari tanah Mesir sampai sekarang. Perhatikanlah itu, pertimbangkanlah, lalu berbicaralah.